Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Ini ya? Iya, ini ada namanya gitu. Iya, kita udah sampai Di tujuan terakhir kita seperti ini. itu Fisika, material, dan instrumentasi. Wismanti, Mantel. Wismantel. Pas ini kita kepoin gitu kan? Ini. Kita udah masuk di lab material dan instrumentasi. Nah, kita udah sampai juga di target terakhir kita. Mungkin langsung nanti kita ya. Langsung. Ayo. Yuk. Selamat siang, Oke, Pak. Selamat siang, mari. Salaman general dulu, Pak. Oke, baik. Selamat datang di lab Fismatel ya, fisika material dan instrumentasi. Agak maksa singkatannya sebenarnya. Iya juga ya. Oke, Bapak, apa kabar sehat kan, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, selamat datang. Oke, Pak, ini kayaknya teman-teman udah pada penasaran sama apa aja sih yang ada di lab sini tuh. Oke, baik. Kalau di lab Fismatel ini kita melayani dua jenis ya. Jadi kita ada laboratorium penelitian dan ada laboratorium pendidikan. Jadi kalau pendidikan terkait dengan praktikum, dan kita di sini melayani praktikum fisika zat padat dan juga praktikum elektronika begitu. Nah, kalau yang penelitian cukup banyak ya. Jadi secara umum kita melayani semua dosen dan mahasiswa, baik dari fisika, MIPA maupun di luar fakultas MIPA, dan juga ada juga yang dari non UGM begitu. Nah, dan secara khusus karena ini adalah dari lab Fismatel, maka sebagian besar yang bergabung di sini adalah dosen-dosen dari kelompok bidang keahlian fisika material fungsional begitu. Ya. Bapak sendiri mungkin bisa diperkenalkan lebih jelas, Pak, bahwa Bapak tuh di bidang apa? Sebenarnya kalau saya kan di bidang fisika material, khususnya di polimer, kemudian di biomaterial, dan juga sensor, instrumentasi begitu ya. Sedangkan KBK fisika material fungsional ini kan anggotanya dosen-dosen, dan dosen-dosen ini sebagian besar penelitiannya ya diadakannya di sini, dari instrumentasi, kemudian nanomaterial, kemudian biomaterial, kemudian ada juga teori komputasi begitu. Nanti kalau dilihat, nanti bisa melihat beberapa ruang terkait penelitian-penelitian dosen tersebut. Nah, mari mau lihat sekalian. Menarik banget, Pak. Ayo, Pak. Oke, baik. Kalau yang pertama ini kita akan masuk ruang pertama. Kita ada gerbangnya. Biasanya mahasiswa harus mendaftar dulu, ngisi daftar hadir. Ya, kemudian ada buku tamunya. Kalau di masa normal biasanya kita akan aktifkan fingerprint. Jadi tidak semuanya bisa bebas masuk. Ini ruang mahasiswa. Jadi setiap semester kurang lebih 80 mahasiswa melakukan penelitian di sini. Ya. Tapi tetap harus daftar dulu gitu ya, Pak? Daftar dulu ya, tetap daftar dulu. Jadi nanti ada persetujuan dosen pembimbing untuk eksperimen di sini. Ya, kita coba ke ruang yang di sebelah kiri ya. Ini masih ruang
mahasiswa, ini beberapa lemari terkait dengan literasi. Ini asalnya normal nih. S2 dan S1 masih di sini. Oke, ini ruang praktikum fisika zat padat ya. Oh, zat padat. Ya. Biasanya ini alatnya karena praktikumnya online jadi tidak kita keluarkan begitu. Ya, jadi seadanya yang ada di sini ada 5 praktikum yang kita adakan. Ya, untuk tahun ini online. Online. Nah, kemudian ruang praktikum elektronika di sebalik sini, ya, tetapi apa namanya kitnya sedang disimpan. Gitu. Karena online ini juga. Karena online ya, di ruangnya ada musola juga di sini. Oh. Ini belum juga bisa Kunci ya, Pak? Tapi ini ruang apa? Mikroskop di sini aja. Oke, nah kemudian yang paling ujung ini ruang untuk komputasi, teori komputasi di bidang material begitu. Jadi isinya adalah ini superkomputer semua. Jadi bagi yang minat terkait dengan teori komputasi, bagaimana membuat model ataupun kemudian apa namanya meneliti terkait dengan sifat material berdasarkan apa namanya model teori kemudian dikomputasikan. Nah ini bisa di sini. Wow. Nah, kemudian ini adalah ruang spektroskopi. Ini ada alat kita punya UV spektroskopi di sini. Ini kemudian ini alat mengukur Ketley, jadi ini untuk mengukur arus tegangan begitu. Jadi kalau kita ingin tahu sifat sebuah material, dia sifatnya semikonduktor ataukah yang lainnya, bisa ditentukan di sini. Biasanya untuk sensor pengukurannya di sini ya. Atau membuat kapasitor diujinya pakai apa namanya ini juga. Ini UV ini UV spektroskopi dan biasanya UV spektroskopi ini digunakan untuk mengetahui transparansi sebuah bahan. Ya, transparansinya, serapannya seperti apa gitu. Ya. Jadi misalnya sekarang sedang UVC untuk membunuh virus begitu. Ini UV-nya kita manfaatkan untuk mengetahui sifat bahan. Ini ada yang ditanyakan, silakan sekalian ini kalau. Penasaran ini sih Pak, kira-kira semester berapa sih Pak kita bisa memasuki lab ini? Kalau masuknya bebas sebenarnya. Maksudnya berpartisipasi berkegiatan di sini. Jadi kalau mahasiswa mengambil praktikum kan sesuai dengan kurikulum itu kan, kalau sekarang yang elektronika ambil semester 3 ya. Nanti kemudian yang fisika zat padat itu kan semester yang apa namanya mulai semester 4 atau 5 saya lupa di sini. Oh iya. Jadi ada semester akhir. Nah, tapi kalau mahasiswa ingin melihat bagaimana kakak-kakak kelas di sini eksperimen atau melakukan penelitian itu bisa setiap saat. Bebas ya Pak? Iya, bahkan kami sarankan sebenarnya kalau bagi yang mau ingin mengambil tugas akhir di lab ini, ya sebaiknya mulai mencari topik-topik itu lebih awal begitu, karena beberapa dosen di sini kan juga memiliki apa namanya hibah penelitian, ya, sehingga mereka apa namanya kadang meminta mahasiswa datang lebih awal sebelum masa apa namanya tugas akhirnya dimulai gitu, sehingga bisa menjadi asisten penelitian di situ. Gitu. Oh, Ya. jadi start lebih awal gitu ya Pak? Iya betul. Ya. Kita misalnya ini ruang PLP ya, ruang laboran. Laboran misalnya. Nah, ini juga ada hampir Bayar nggak ini Pak? bayar itu apa bayar sendiri. Kaki kejujuran yang tanggung jawab mahasiswa ya. Ini yang mengisikan discussion juga mahasiswa. Iya Pak. Ya, jadi kita memberikan lokasi saja.
Nah, kemudian kita masuk ke ruang preparasi. Jadi kalau di fisika material itu kan kita sebenarnya mengkaji bagaimana sebuah material itu punya sifat-sifat fisis ya. Nah, tapi kan bahannya harus dibuat dulu. Nah, makanya kita ruang preparasinya sangat mirip dengan lab kimia begitu. Jadi lab basah begitu. Ada lab basahnya, ada lab keringnya. Nah, ruang bahannya di sini. Jadi mohon maaf ini masih mau kita tata begitu. Ruang bahannya ini ruang sangat mirip dengan di laboratorium kimia. Berarti selain kita tuh belajar fisika matematik, tapi kita juga bisa buat bahan Bisa, iya. semi kimia. Iya, jadi ya sebenarnya karena bahan itu supaya sifat fisikanya sesuai dengan kita inginkan, kita buat sendiri begitu. Kalau itu tuh kira-kira praktikumnya masuk ke wajib semua fisika dapat atau minat Pak? Yang mana? Ini untuk yang Mas Kalau yang di sini untuk yang tugas penelitian, untuk tugas akhir, skripsi, PKM juga ada yang bisa di sini. Yang buat PKM begitu. Nah, di sini ada juga mahasiswa yang mungkin baru semester 5, 6 begitu diminta bantu penelitian juga ada. Tidak harus 7 dan 8, karena kalau 7 8 bisa jadi nanti kekurangan waktu atau ada yang dengan cepat lulusnya juga bisa. Pak, kalau di lab ini kira-kira pakai gas lab diwajibkan nggak? Gas lab disarankan, tapi jadi nanti kalau sebelum masuk di sini wajib mengikuti namanya pelatihan K3, keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dan seterusnya itu. Kemudian setelah itu baru diizinkan untuk masuk lab. Ada pelatihan. Ada pelatihannya begitu. Ada pelatihannya. Nah, kalau ini lab basah semuanya preparasinya ada yang hadir dengan di lab kimia mungkin ya harus mengaduk pakai alat. Nah, kemudian ada juga alat preparasinya, ini namanya spin coater gitu. Jadi kalau kita ingin buat sensor misalnya, nah sensor itu bisa sensitif kalau dikasih lapisan tertentu begitu. Maka melapiskannya pakai alat ini namanya spin coater. Jadi ini akan muter, dia akan melapisi. Kemudian ini kita ada gas-gas juga. Ini sama bisa untuk buat sensor juga. Ini namanya mini CVD ya, chemical vapor deposition. Jadi membuat lapisannya itu dengan cara diuapkan panas ya. Jadi di dalam gas nitrogen atau argon dan sebagainya. Dalam kondisi tanpa udara. Untuk sensor ataupun untuk kapasitor macam-macam. Ini sampai sekarang ini lab preparasi semua. Ini bisa dilihat peralatan gelas. Mirip sama kimia beneran deh. Ya, kalau mirip 100% tidak, tapi karena kan kita tidak mencari pasti reaksinya seperti apa, tapi kita ingin membuat bahan itu punya sifat tertentu. Ya, sifat tertentu. Kira-kira yang pernah dibuat bahan apa gitu Pak? Banyak ya. Di sini ada yang membuat nanopartikel magnetik begitu. Itu bisa untuk sensor, bisa untuk device elektronik untuk memori begitu. Oke, selanjutnya kita punya beberapa alat lagi. Ini biasanya pemanas ada microwave yang biasanya untuk masak. Di sini kita pakai untuk preparasi bahan ya. Wow. Ini ada furnace itu pemanas tapi bisa lebih tinggi sampai 1000 derajat begitu ya. Ini sedang jalan ya, nah kemudian kita kan memakai peralatan gelas, peralatan kaca itu kan harus dicuci. Nah setelah dicuci itu kan kita ngeringkannya tidak dibiarkan, tapi dikeringkan pakai oven tadi. Tujuannya biar apa Pak? Biar zat-zat yang dia tidak bisa dibersihkan secara manual, secara digosok begitu, dia bisa dipanaskan sehingga menguap hilang pengotornya. Apalagi kalau kita pakai peralatan gelas itu kan kalau dibiarkan nanti ada bercaknya. Oh iya benar. Makanya pakai ini. Nah, ini sebenarnya ada alat yang lebih bagus di lantai 1, jadi kita
Namanya electrospinning. Jangan deket-deket lah. Udah mati nggak apa-apa. Ini soalnya tegangan tinggi. Jadi ini bisa mencapai tegangan antara titik ini. Ini bisa mencapai 10 kilovolt begitu. Wow. Ya, jadi ini untuk buat lapisan tipis untuk membran. Sekarang ini lagi untuk membran, namanya membran fotokatalis begitu. Jadi kalau ada limbah organik dilewatkan membran ini, nanti limbahnya jadi ternetralisasi begitu. Ya. Setelah limbahnya ternetralisasi gimana Bisa Pak? dibuang bebas. Oh, Jadi limbah, kalau sekarang kan kita punya isu batik ya, batik itu limbah warnanya kan luar biasa begitu. Sampai-sampai ada negara yang menginginkan batik itu dilepas dari Indonesia karena Indonesia pembuatan limbahnya tidak ramah lingkungan begitu. Nah, solusinya kan bagaimana kita menetralisir limbah yang banyak warnanya itu menjadi netral kembali. oh iya. Nah, salah satunya adalah kita harus menghilangkan zat warnanya itu atau limbah organiknya itu Dihilangkannya tuh dihancurkan atau gimana Pak? dengan namanya reaksi fotokatalis begitu. Oh, Jadi membran ini kelihatan nggak ya? Nanti kalau di sini ada berkaknya itu namanya electromagnetic-spinning ya. Nah, bercak putih itu adalah nanti membrannya. Nanti punya ketebalan seperti tisu itu. wow, menarik ya Pak. Ya, sangat. Selain itu ini juga bisa untuk bikin sensor begitu. Sensor Jadi apa tuh Pak? sensor nanti ada beberapa contohnya. Kemarin kita ada publikasi yang tembus di Scientific Report punya Nature. Biasanya kalau yang meraih Nobel itu kan biasanya ada yang di Nature biasanya. Jadi apa namanya, kemarin kita jadi tembus di sana, jadi bikin sensor untuk mendeteksi saprol. Saprol itu adalah salah satu zat yang terkandung dalam narkotika. Jadi kita ingin mendeteksi bagaimana sebuah bahan itu mengandung bahan psikotropika, itu kita kembangkan sensornya. Ya, kemudian sensor ini nanti kalau dibuat di sini nanti kita pasang ke dalam sebuah sistem namanya electronic nose, jadi sebagai hidung buatan. Wah, menarik banget sih ini. Jadi ini meskipun apa namanya alatnya bentuknya nggak karuan, tapi ini produknya luar biasa. Ada yang lebih bagus produknya di lantai 1 tapi Fungsinya sama, cuman lebih bagus packaging. sama. Ini generasi kedua. Ini buatan kita ini kita nggak beli. Wow. Jadi di bawah juga ada electrospinning juga, lebih generasi ketiga ya. Itu lebih besar, bisa sampai 25 kilovolt. Di lantai 1, kenapa lantai 1? Karena ini tegangannya tinggi, maka groundnya harus bagus. Nah, kalau ini groundnya kan harus ke lantai 1 kan ketinggian begitu, sehingga kita pindahkan ke lantai 1. Oke. Oke, sambil jalan ya. Ini sentrifuge kalau ini. Sentrifuge itu untuk mengendapkan gitu. Kalau di dokteran itu kan di medis itu memisahkan antara plasma darah dengan yang lainnya, tapi di sini kita pakai untuk mengendapkan nanomaterial gitu. Dan tadi yang mengerjakan electrospinning sekarang mahasiswa S3 kimia. Wow. Jadi dipakai banyak orang. Ada yang S3 kimia, ada yang fisika yang paling banyak punya ya. Iya. Ini lab basahnya. Kemudian kita pindah ke lab biomaterial. Nah, ini kita pisahkan antara preparasinya yang umum dengan yang biomaterial. Karena kalau biomaterial itu untuk aplikasi cenderung ke arah medis ya, arah biologi. Maka itu butuh kemurnian yang lebih tinggi, itu tidak boleh terkontaminasi oleh zat yang lainnya. Karena kalau terkontaminasi nanti misalnya kan yang dikembangkan produksi apatit ataupun apa namanya yang bersumber dari berbagai macam. Jadi ada juga, jadi kalau perang kemudian bahan-bahan alam itu biasanya bisa kita ambil produksi apatitnya, itu bisa kita manfaatkan sebagai scaffold. Scaffold itu penyangga atau tempat tumbuhnya sel, sehingga kalau misalnya orang itu patah tulangnya
harus dipen ya. Iya. Nah ini harapannya orang nggak perlu dipen tapi bisa disambung dengan instruksi apa itu begitu. Tapi nanti ada efek sampingnya gitu nggak Pak? Nah itu masuk penelitian terus. Kalau sekarang kan ininya mengurangi pemakaian apa namanya logam segala macam itu. Untuk gigi juga sama kan, kalau kalian misalnya teman-teman di sini ada yang giginya berlubang kan biasanya kan ditambal. Iya. Kan tambahnya keramik gitu. Oh. Iya. Sebenarnya kan keramik itu kan kayak awalnya kayak plastik gitu. Kemudian dilaser, kan jadi keras gitu. Dan di sini juga kira-kira sama. Pak, tadi Bapak nyebut ya kalau yang biomaterial ini kemurnian ya. Apa ada cara lebih lagi kalau buat masuk ke ruangan yang ini, Pak? Kalau syarat masuknya ini apa tidak ada ya. Hanya apa namanya yang eksperimen di sini glassware-nya ataupun peralatan gelasnya itu tidak kita campurkan dengan yang lainnya. Dan apa lebih bersih yang pastinya. Boleh masuk kan Silakan Pak? lihat. Iya. Kamu dulu Pak. Ini tempat sampel di sini ya, ada sampel yang dibuat. Nah ini punya tempat khusus, kulkasnya khusus, kemudian wadahnya khusus. Kemudian kalau sempat berjalan-jalan di lab fisika atom dan itu di sana mungkin ada universal tensile machine ya. Nah ini juga kita kadang juga pakai di sana untuk mengukur kekuatan dari bahan. Misalnya untuk tulang kan berarti kekuatannya harus setara dengan tulang begitu. Nah, makanya di sini dicoba. Nah, ini hidroksi aparatur khusus biomaterial. Ada juga buat bioplastik. Jadi kita ingin membuat apa namanya packaging begitu, tapi yang dia bisa degradable. Dari selulosa. Jadi dari berbagai macam jenis apa namanya sumber selulosa membuat menjadi calon bioplastik. Jadi ini ya Pak, upaya untuk mengurangi sampah plastik Betul, atau gimana Pak? iya, betul sekali. Nah kalau di Fismatel ini atau dosen KBK yang fokus di sini adalah Prof. Yusril ya. Kemudian saya juga ikut kontribusi begitu. Kemudian ada juga beberapa dosen lain yang kadang bergabung. Kalau kerjasamanya, kolaborasinya ini salah satunya dengan Wakil Rektor Bu Ika Demiana. Jadi bimbingan di sini biasanya antara Pak Yusuf dengan Bu Ika Demiana. Mantap ya. Tapi masih asing ya serta di Ini juga meluas banget ya, dari ini ada yang biologinya, banyak manfaat ini. Ya memang ini labnya ini karena sudah masuk lab penelitian ya, jadi lebih advance gitu, lebih advance dan pekerjaan penelitian S1, S2, S3 ini tentunya berbeda. Jadi untuk sampai ranah ke biologi, nah biasanya untuk S3 untuk sampai ke aplikasinya. Tapi kalau yang S1 biasanya tentunya lebih fokus ke fisika, cuma fisika. Mantap banget nih. Wah ini ruangan apa nih Pak? Ini preparasinya. Oh, preparasi. Ini ruang preparasi. Di preparasi makanya lebih tertata, lebih bersih, gitu kan. Iya. Bersih. Itu yang disendirikan. Ini apa namanya, biasanya kalau sudah materialnya dibuat di sini, maka pengujian biologinya dilakukan di ABTP atau ke lab atau biologi, bukan di sini karena kita belum bisa. Pasti di lab biologi lebih apa ya? Bisa lebih detail. Iya, ya. Uji apa namanya in vitro, uji bagaimana coba dan sebagainya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan silahkan di sini. Kalau tidak masih ada satu hal lagi. Mungkin langsung baik saja ya. Oke, akhirnya kita sudah selesai perjalanan penggerebekan kita pada kali ini. Iya nih bener banget dah. Kelar. Tunggu dulu. Dari ketiga lab di fisika, mana nih yang paling menarik buat Steph? Yang ketiga, soalnya tuh kamu tahu kan tadi fisika modern
alatnya juga gimana. Itu tuh aku nggak tahu sama sekali. Justru Awalnya ya. iya, makin nggak tahu kita tuh makin pengen tahu. Itu tuh Mantap paling sih. wah gitu lah. Mantep banget sih Step. Kalau kamu sendiri nih gimana? Aku suka yang di lantai 2 cantik Kenapa? karena gelap. Aku suka gelap-gelap. Oh, aku kira karena yang cuma 2 itu. Enggak, tapi aku paling suka, iya aku bener-bener yang radiasi itu kan. Iya, yang cuma 2 unit yang punya. Iya itu karena itu kan keunikan di Universitas Gadjah Mada ya, yang harus kita bangga karena kita ada di dalamnya. Kita bisa ngelaksanain di antara unit lain nggak bisa. Ya mungkin ada satu unit yang besar. Ih, satu unit itu mana kita nggak tahu ya. Iya kayak gitu deh ya teman-teman, pokoknya Itulah inti dari malam lab hari ini. Nah, kita juga mau nanya nih teman-teman. Kalau teman-teman dari 3 lab itu, mana yang paling teman-teman suka? mana yang bikin teman-teman penasaran. Mana yang ingin kalian coba nanti setelah masuk ke official game? Mana juga yang nanti setelah offline ini udah berlanjut? Iya bener banget, saya pasti praktikum offline ini seru banget kan. Iya, mungkin nanti kalian bakal ngerasain online. Mungkin kalian suka, dan apalagi kalau offline lebih suka kalian pasti. Tentu. Komen di bawah ya. Untuk yang kalian suka dan juga alasannya. Yeay. Sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Stefanus. Saya Mahmud. Bye.